Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Oke, kali ini saya review secara umum ya. Jadi nanti di video-video sebelumnya detail-detailnya juga ada, tapi nanti ya terus saya ulang-ulang sebagai sarana berbagi informasi ya. Kalau menggurui sih enggak, karena memang ya saya karena hobi saja. Oke, jambu kristal ini pertama kali saya mencoba atau seneng tabu lampot itu saya pelihara jambu kristal waktu masih di Cakung ya, Jakarta Timur. Terus saya pindah ke Bekasi, ke Setu, saya bawa ke sini, masih saya bawa. Di Cakung itu udah berbunga tapi masih rontok, namanya baru belajar, dan batangnya kecil, potnya juga kecil. Kemudian saya bawa ke sini, serang berapa ya, mungkin 6 bulanan lah, tiba-tiba mati karena ya berarti kurang perawatan. Setelah analisa kemudian busuk akar. Nah sampai saat itu saya tidak kapok. Saya terus mencoba, ya akhirnya berhasil. Mungkin lebih puluhan kali ya, udah hampir ratusan yang sudah terjual ya. Udah ratusan yang terjual sama saya, jambu kristal ya, entah itu di polybag entah itu di pot. Oke, ini memang yang paling besar di tempat saya. Pakai pot 60 ya, pakai pot 60. Jadi kenapa saya pertama, karena sebelumnya memang saya suka jambu kristal. Saya suka buahnya. Jadi seseorang hobi itu kemudian memelihara karena awalnya suka sama makanannya. Saya sering beli waktu sering ngajar ke Karawang, dari Cakung ke Cikarang kan, abang-abang tuh pakai sepeda ontel, ini jambu apa gitu. Asal mulanya dari situ. Jadi tiap minggu habis ngajar pasti saya beli. Nah akhirnya saya coba nanam sendiri meskipun di pot lah, karena memang saya nggak punya lahan atau lahannya terbatas. Nah lalu kemudian itu salah satu awal mulanya. Kemudian kenapa saya milih kalau jambu kristal kan memang sejarahnya kan itu dari Taiwan ya, Taiwan atau Cina Taipei ya, Cina Kepulauan. Kata orang sih jambu tanpa biji, karena sekian lah bijinya, itu sedikit lah. Jadi dagingnya memang hampir 80-90%. Nah itu yang menjadi faktor kemudian orang pada suka. Lalu kemudian kenapa banyak yang membudidayakan? Karena memang paling mudah berbuah. Ya, mudah berbuah banget. Oke, kemudian sekarang udah banyak sih, bibitnya sudah banyak. Tapi masalah-masalah yang lain pun muncul sih, selain mudah berbuah. Tapi kasus-kasus lain bisa diangkat jadi sebuah topik. Misalkan bibitnya itu dari ovulasi apa dari cangkok misalkan. Kemudian potnya harus ukuran berapa, kemudian media tanamnya itu komposisinya berapa, kemudian penyiramannya apa, kemudian harus kena sinar matahari enggak, lalu perawatannya seperti apa, pupuknya juga harus seperti apa. Nah menarik sekali, tapi saya general dulu aja ya, secara umum. Di konten-konten sebelumnya memang saya sudah ya, media tanam, pot pembibitan dan sebagainya. Tapi saya lebih kenapa kemudian jambu kristal begitu, karena memang harganya lumayan ya, sekilonya kalau di abang-abang atau di supermarket ada yang 30, kalau di abang-abang mungkin sekitar 20-25, sekilonya 25 ribuan lah. Kalau di supermarket mungkin lebih mahal. Itu yang barangkali kemudian membuat orang pada tertarik membuat sebuah perkebunan. Kalau di perkebunan bahkan tidak ada perawatan yang ekstra ya, paling hanya main jarak, ditanam, kasih pupuk kandang, sudah. Kalau di pot lebih rumit sih, karena itu tadi sih, medianya kan memang hanya di situ. Kalau di pot itu nggak ada perawatan ya sulit banget untuk berkembang. Banyak sih di daerah Bogor, kemudian Purworejo, Kebumen, Purbalingga, sudah banyak perkebunan jambu kristal. Karawang, karena memang potensinya besar ini, bisa mengangkat ekonomi rakyat kecil, UMKM lah ya.
Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian akhirnya orang-orang pada berpikir, wah bisa nggak nih kemudian ditabu-lampotkan jambu kristal itu ditanam di pot. Ya oke lah, bukan buat sebuah perkebunan, tapi sebuah hobi, sebuah hiasan, kemudian sebuah apa lagi ya, kalau mata pencarian juga sudah mulai ke mata pencarian sih kamu. Jadi budidaya memang berhektar-hektar bisa pakai pot juga sudah mulai banyak di Riau dan sebagainya. Saya beberapa kali lihat banyak. Jadi terutama ini tentang pengenalan jambu kristal ya. Jadi bisa dikebunkan, bisa ditabu-lampotkan. Jadi teman-teman yang masih ragu silahkan mencoba ya. Masya Allah, di video-video sebelumnya banyak tempat saya yang udah berbuah. Kemudian di Facebook Kebun Zuhdan, Kebun Hudzaifah, tabu lampot Anda bisa lihat juga. Kemudian di Ummu Zuhdan Facebook, kemudian di IG tabu lampot, IG Kebun Hudzaifah, IG Kebun Zuhdan. Teman-teman bisa lihat sebelum-sebelumnya seperti apa koleksi tempat saya. Oke ya teman-teman, jadi untuk para penghobi tabu lampot yang masih bingung, para pecinta tabu lampot yang masih bingung, saya mau nyari apa nih, tempat saya terbatas, lahan saya terbatas, nggak punya lahan, hanya di balkon, di teras, di sekitar rumah, di atas selokan, bisa nggak nih saya tanam tabu lampot? Nah, bisa jawabnya. Salah satu yang saya rekomendasikan adalah tabu lampot jambu kristal. Oke, teman-teman silahkan mencoba ya, tabu lampot jambu kristal yang berasal dari Taiwan. Nanti tetap saya coba ulang-ulang lagi dari potnya berapa, pembibitannya seperti apa, cangkok atau akulasi, kemudian media tanamnya seperti apa, kemudian perawatannya juga seperti apa. Nah, untuk secara umum ya saya sarankan jambu kristal lah. Oke, selamat mencoba teman-teman ya, mudah-mudahan berhasil. Terima kasih.